Jadi, malam ini kita tidak hanya akan mendengar tentang hasil, tetapi juga tentang realita di baliknya. Tidak lama-lama, kita sambut dengan hangat. Mari kita berdiri. Kita Kofeni Wantau. Kita malam ini bincang-bincang santai aja ya kok. Gini Kofeni, kalau kita jujur, profesi agen asuransi itu sebenarnya menurut Kofeni nih, itu satu profesi atau memang cuma jualan ya kok? Oke, jadi pertanyaan ini nanti saya akan jawab di terakhir sesi. Ya, betul ya. Tapi sebagai pembuka, gara-gara pertanyaan ini tadi malam saya langsung cek ChatGPT, dapatlah ya. Ternyata menurut dunia itu pekerja itu ada kategori 10 kategori ya. Kamu mau jadi tentara, jadi buruh ya, jadi sopir, tukang, petani ya. Kalau kamu jadi BE di sini di mana? Wah, menurut itu kamu kodenya 3322 ya. Kalau jadi agen asuransi ya, 3322. Kalau kamu jadi BP kodenya naik 1221. Wah. Kalau MDIT naik lagi ya 1120 ya. Kalau legacy itu 1219 ya. Itu anak saya tuh Kaila, dia mau di broadcasting ya. Itu kodenya 3521. Oke, Diara dia mau jadi penyanyi ya, kodenya 2652 dan Haven dia mau jadi aktuaria ya. Itu kodenya 2121 ya. Jadi dulu saya itu seorang dosen, gajinya nggak sampai 10 juta ya, di bawah itu. Kemudian pimpinan proyek juga, bangun perumahan, jembatan, jalan, gedung gitu ya. Gajinya juga pun sama, nggak sampai 10 juta ya, walaupun pimpinan proyek ya. Bahkan anak buah saya gajinya lebih gede dari saya. Biasa ya, bos itu biasa ya, jago dia ya. Ya oke. Habis itu suatu saat saya akhirnya bergabung di bisnis ini. Tapi kurang lebih ini latar belakang saya ya. Sebelum bergabung ke bisnis ini, saya adalah seorang dosen dan juga di sebuah proyek ya, teknik sipil ya, pimpinan proyek. Oke, jadi pertanyaan tadi nanti saya simpan terakhir ya. Ya. Tapi kalau saya mau flashback, dulu pertama kali saya masuk ke bisnis ini sama upline saya, Ibu Lisya, saya dikasih jabatan ya. Fen, profesi kamu adalah financial consultant. Tugas kamu bantu orang jadi kaya dan bantu orang agar hartanya jangan hilang. Sampai di kartu nama saya ingat sampai sekarang. Kartu nama saya dibuatin sama Ibu Lisya ya, warna oranye. Ya, ditulis jabatan saya financial konsultan keuangan ya. Di belakang ditulis how to protect your income and become wealthy. Jadi dibilang itulah tugas kamu, Fen. Ya, membantu orang melindungi penghasilannya ya. Jangan sampai penghasilannya hilang ya, dan bikin orang itu jadi kaya. Ya sudah, itulah dimasukin ke dalam pikiran saya ya. Jadi saat itu saya jalani bisnis ini dengan mindset tadi. Saya seorang konsultan keuangan dan misi saya dua ya, melindungi penghasilan orang jangan hilang dan bikin dia kaya ya. Tapi kalau hari ini kamu tanya tentunya berbeda ya. Nanti saya akan jawab terakhir ya. Menurut saya apa sih pikiran saya tentang bisnis ini ya. Tentunya telah berbeda. Nanti saya akan jawab di bagian terakhir ya. Oke, biar kalian jangan pulang maksudnya ya. Oke, yuk lanjut. Oke, jadi kalau kita lihat tadi ya, awal mula seorang dosen, terus kemudian Pimpinan proyek. Ya. Pimpinan proyek, lalu beralih jadi financial consultant waktu itu. Iya. Nah, waktu Kofeni pertama kali masuk sebenarnya ke dalam dunia ini, setelah dikasih kartu nama tadi itu dengan segala macam bla bla blanya itu ya kok. Sebenarnya ekspektasinya Kofeni sendiri seperti apa? Dan realitanya ternyata seperti apa? Oke, waktu saat itu kan gaji dosen dan pimpinan proyek kan gak sampai 10 juta ya. Selain juga direktur saya itu gajinya sekitar 50 juta lah sebulan ya. Jadi tiba-tiba waktu saya dipresentasikan bisnis ini, bagaimana dalam waktu 5 tahun penghasilan 150 juta sebulan. Saya sudah kerja 5 tahun ya. Bahkan gaji atasan saya pun itu hanya direkturnya aja 50 juta. Tiba-tiba saya lihat
sebuah ide ya bisnis ini bagaimana 5 tahun 150 juta sebulan ya. Dan malam itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Saya berdoa loh, berdoa, biasa saya berdoa biasa. Hari itu saya berdoa sambil berlutut. Ya, saking sangat-sangat bersyukur ada sebuah peluang ya. Dalam 5 tahun bisa income 150 juta sebulan. Sedangkan saya sudah kerja 5 tahun, betul nggak? Gaji saya nggak pernah nyampe 10, betul nggak? Saya lihat bos saya aja yang sudah tua, yang sudah puluhan tahun di atas pun, saya cek-cek gajinya pun ya, itu 50 juta sebulan, betul nggak? Jadi saya bilang ini dahsyat ya. Jadi saya begitu sampai menangis ya. Jadi saya begitu melihat peluang ini, saya sampai nangis, berlutut dan bersyukur kepada Tuhan. Itu perasaan saya ya, dan saya berasa semangat banget ya. Jadi ekspektasi 5 tahun lagi saya kaya raya. Income 150 juta sebulan. Melampaui bos-bos gua yang sudah puluhan tahun itu, betul gak? Wah itu ekspektasinya sangat apa? Sangat tinggi banget, mantap sekali. Ya. Itu betul ya Ya, ekspektasinya. ekspektasinya sudah sangat tinggi lah. Oke. Wah itu sudah semangat banget. Betul. Ya. Tapi realitanya gimana kok? Oke, realitanya. Dek tolong next slide. Realitanya adalah saya jalankan bisnis ini selama 3 bulan ya. 3 bulan cerita kepada 50 orang ya. Closingnya 0 ya. Kemudian ketemu satu orang di jalan. Kebetulan dia lagi apa? Lagi ke rumah sakit ya. Saya lagi naik mikrolet loh. Angkot ya. Ada namanya Ibu Marlina, saya masih hafal dia. Kita cerita-cerita di angkot. Wah, belum selesai presentasi. Terpaksa saya temani dia turun ke rumah sakit Siloam yang Kebun Jeruk. Dulu nama rumah sakit itu Geraha Medika ya. Sekarang sudah ganti Siloam. Saya ikut turun dong. Turun, dia jenguk tantenya, ada sekitar setengah jam. Baru dia keluar lagi ya ketemu saya. Kita lanjutkan presentasi. Dan hari itu saya pecah telur ya. 300.000 sebulan case pertama. Wah mantap. Sedap. Bulan depan dia telepon saya. Kok Feni, saya ingin membeli televisi. Maksudnya apa beli televisi gitu kan? Ternyata zaman itu beli televisi itu bisa nyicil, tahu nggak? Nyicil kan? Jadi Kok Feni saya mau nyicil televisi dulu daripada asuransi. Jadi saya tutup dulu ya. Ya sudah, langsung tutup lagi, betul ya? Jadi, dan untuk di bisnis ini apa yang saya lakukan? Saya bekerja sebagai guru les matematika. Karena guru les matematika cukup mengajar 2 jam, betul? Betul ya? Sehingga saya bisa punya waktu 10 jam, betul nggak? Ya sudah, jadi saya jalankan bisnis asuransi. Untuk saya bisa hidup, saya ngajar matematika ya. Sehari 2 jam, seminggu 10 jam. Jadi setiap hari bisa prospek nggak? Kalau saya kerja dosen, proyek bisa nggak? Nggak bisa, betul nggak? Pengeluaran lebih gede daripada pemasukan. 4 kartu kredit full limit, mantap nggak? Stres nggak? Stres. Mau kembali ke pikiran ya, ini kembali ke proyek kan? Sudahlah, lamar lagi betul. Karena saya di proyek itu pun waktu saya resign itu bos gua aduh tahan-tahan ya. Ya, di kampus pun sama. Mahasiswa saya pun demo, nggak boleh berhenti saya ngajar ya. Jadi kalau saya mau balik bisa, tapi utang saya sudah 50 juta di kartu kredit. Waduh, gimana? Kembali ke proyek, ke kerjaan, dimulai dengan hutang 50 juta kartu kredit. Ini kan berarti cerita sama orang tua ya. Orang tua gua nggak boleh tahu, bahaya. Saya aja masuk ke bisnis ini aja, orang tua sudah stres ya, koko cici saya sudah stres, semua pendeta saya di gereja itu sudah stres, seluruh dunia stres. Kamu nggak salah makan obat, pokoknya saya seperti keracunan lah. Semua nggak setuju, seluruh dunia nggak setuju. Ya, yang setuju cuma satu, apply yang setuju. Iblis ya. Jadi sudah pikiran, saya sampai bahkan sudah melamar beberapa pekerjaan ya, sudah lamar, keterima beberapa pekerjaan, keterima sebagai manajer. Saya melamar sebagai manajer ke beberapa perusahaan, keterima ada beberapa perusahaan terima saya sebagai manajer ya, dengan gaji ya 2 digit, oke lah ya. Wah dilema ya, ambil tidak, dapat gaji 10 juta, betul nggak? Tapi ada utang 50, hampir 50 juta, betul nggak?
Terus impian saya income 140 juta sebulan dalam 5 tahun bagaimana, betul nggak? Itu kan di persimpangan jalan ya, ambil tidak, betul nggak? Ya. Mau lapor orang tua, nggak boleh, ya. Kemarin sudah dikasih sehat kan, kenapa bandel gitu kan? Tapi tiba-tiba saya ingat satu kata-kata ini ya, saya suka kata-kata ini ya. Tidak ada di dunia ini yang bisa menggantikan ketekunan. Bakat tidak bisa, banyak orang berbakat yang gagal. Kejeniusan juga tidak, banyak jenius yang tidak berhasil. Pendidikan juga tidak, dunia penuh orang berpendidikan yang tidak sukses. Hanya ketekunan dan determinasi yang benar-benar berkuasa. Saya punya cerita waktu saya lagi kuliah ya. Nenek saya kan Buddhis ya, Konghucu ya. Saya Kristen ya. Jadi nenek saya setiap tahun kirim saya satu ramalan ya dari Kelenteng ya, Konghucu. Dia tulis, apapun yang kamu mau pasti tercapai. Jangan lupa berdoa kepada dewa bumi, dewa langit, macam-macam lah. Wah. Gua simpan dah, bagus ya. Tahun depan kirim lagi, isinya sama. Ditambah lagi ini ya. Jadi sampai akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan gini aja, saya memutuskan sukses di asuransi atau kamu ambil nyawa saya. Serius, itu doa saya. Pokoknya kalau nggak sukses saya mati aja lah di sini. Sudah malu sama orang tua, semua pendeta sudah larang saya masih ngotot. Betul nggak? Utang sudah 50 juta, betul nggak? Dapat ya? Sudah, saya doa seperti itu. Tuhan jawab doa saya ya. Mungkin Tuhan gak mau gua mati ya. Betul kan? Jadi bulan depannya gua telepon tuh 50 orang yang gak ambil-ambil kan. Gua telepon mereka. Mungkin Tuhan bekerja melembutkan hati mereka. Betul gak? 8 orang menjawab yes. Wah mantap. Wow, keren. Mungkin Tuhan takut saya bunuh diri kali. Gak ada rencana bunuh diri ya. Hanya pokoknya determinasi ya. Sukses atau mati, itu aja ya. Jadi hanya kematian yang bisa membuat saya tidak sukses, itu aja. Intinya harus maju terus lah, pantang mundur ya. Ya sudah, dapat 8 case lah. Wah langsung semangat gak? Telepon-telepon semua, akhirnya setiap bulan rata-rata 8 case. Sampai akhirnya akhir tahun itu tinggal berapa bulan, saya capai ALP 125 juta. Wow. Lumayan. Wow. Tapi sudah dapat habitnya ya. Setiap akhirnya tahun depannya saya capai ALP 600 juta. Wah. Mantap. Wow. Oke, itu jawaban saya. Jadi itulah ya ekspektasi dan realita ya. Oke. Lanjut. Iya, merinding loh kok saya dengar doanya Ko Feni tadi. Wah. Iya. Nah, tadi juga Ko Feni kan cerita bagaimana pendapat keluarga orang tua ya, begitu Ko Feni terjun dalam bisnis industri ini gitu. Nah, kalau kita melihat itu kok, menurut Ko Feni sendiri, kenapa sih profesi agen asuransi ini sering dipandang negatif atau disalahpahami? Iya, oke. Dek, tolong Dek, next slide. Jadi, saya bersyukur ya, saya itu adalah orang IP data dan logika ya. Dan saya bukan orang yang dominans ya. Jadi, setiap kali ketemu orang, ini juga membuat saya gagal juga ya. Ketemu orang, setelah selesai presentasi ya. Setelah presentasi, dia belum nolak. Saya bilang, oke, hari ini gua hanya mau survei ya. Gua kasih waktu lu mikir ya. Berbulan-bulan ya, terserah kamu lah. Nanti gua follow up lah kamu gitu ya. Jadi saking ya, saya takut ditolak ya. Ya. Jadi saya ngomong seperti itu ya. Itu membuat gak bisa closing kan. Bayangkan dia belum nolak pun saya sudah duluan ngomong ke dia. Kamu gak boleh ambil sekarang gitu kan. Jadi akhirnya 3 bulan gak ada closing ya. Karena saya berharap setelah saya tolak dia maksa gua ambil gitu kan. Tapi gak kejadian. Ya. Tapi ada bagus juga, setelah saya pikir-pikir ada bagus juga ya. Itu membuat mereka pun sama saya berasa apa? Berasa nyaman ya. Betul gak? Gak dipaksa kan, betul kan? Jadi kelihatannya saya 3 bulan sepertinya gak ada hasil ya. Tapi sebenarnya benih itu mulai tumbuh. Betul ya? Jadi kalau saya mau jujur ya. Nasabah saya kan banyak banget ya, hampir ribuan ya nasabah. Kalau saya mau jujur, nasabah saya yang direct itu berapa ya? Mungkin belasan kali. Kalau saya mau jujur, nasabah itu hanya belasan kali ya. Yang direct ya. Contoh gini, saya punya satu nasabah, Pak Erwin. Pak Erwin kenal dengan Ibu Jenny. Ibu Jenny punya suami ya, Pak Ari ya. Kemudian ada lagi Ibu Jani kenal. Ibu Jani ada Pak Franky. Kemudian Pak Franky kasih gua referensi.
ke satu kantor, dapatlah ALP 400 juta, dapat nggak? Berarti itu kan bukan nasabah, itu saya kan? Jadi ketika saya mau jujur, dari mana omset saya berasal, ternyata, jadi ini bisnis mulut ke mulut ya, betul nggak? Betul kan, mulut ke mulut kan, betul nggak? Ya kan? Saya punya teman dekat, tiba-tiba teman dekat itu, dia tahu saya di asuransi, tiba-tiba dia punya istri, punya cece. Cecenya ini punya suami. Suaminya itu punya bisnis bisnis kacang di daerah Lumajang. Ya sudah, jadi saya pergilah ke Lumajang kan, ke sana kan. Ya dia ambil ALP waktu itu dia sekali store 2M, preminya 400, sisanya top up-nya itu 1,6 M. Panjang ya cerita ya. Jadi ketika saya melihat ya, akhirnya saya bilang, ya gila ya, ini adalah betul-betul bisnis mulut ke mulut ya. Dan saya bersyukur sama 16 orang itu saya tidak menyakiti hati mereka, betul nggak? Ya, jadi mereka paling bahagia banget kasih saya referensi, betul nggak? Ya jadi kalau tanya saya, mungkin di luar sana ya banyak agen gerasak gerusuk sama prospek, betul nggak? Sampai akhirnya bukan hanya gagal ya, kehilangan teman, betul nggak? Ya, mungkin itu tips dari saya ya. Jadi jangan sampai kita gagal di bisnis ini dan kehilangan teman ya. Karena cara kita cara kita itu bikin orang ingin ingin blok nomor kita, betul nggak? Ya betul ya. Oke, jadi sampai saya pakai istilah ya, kita harus menjalankan bisnis ini bukan dengan logika tapi dengan perasaan. Ya, jadi bagi saya menjual adalah seni. Jadi jangan dekati orang dengan logika-logika saya ya, tapi dekati orang dengan perasaan-perasaan saya. Dia membeli asuransi bukan karena logika, tapi ketika hati kita berhubungan, baru dia akan membeli asuransi dari saya ya. Dapat ya? Oke. Thank you. Zaman saya dulu ya, itu belum ada namanya handphone ya. Handphone itu hanya milik orang-orang kaya ya. Kita masih nelpon itu belum ada media sosial kayak sekarang ya. Jadi handphone itu hanya milik segelintir orang ya. Jadi kalau mau ketemu orang gimana? Pakai telepon kantor lah ya. Telepon umum juga boleh, telepon kantor lah. Betul kan? Jadi bayangkan, kita harus menelpon ke rumahnya, mungkin dia ada mungkin enggak, betul enggak? Kita telepon ke kantornya, mungkin dia ada mungkin enggak, betul enggak? Ya, jadi kalau telepon ke kantor jam kantor, betul enggak? Telepon ke rumah teman harus jam malam ya, dia sudah pulang atau pagi, gitu enggak? Lo enggak bisa sembarangan telepon, betul enggak? Ya. Jadi saat itu kan informasi terbatas enggak? Terbatas. Jadi yang tahu asuransi cuma agen kan? Nasabah enggak ngerti asuransi, betul enggak? Dengan tanda kutip, nasabah itu bodoh sekali tentang asuransi, betul enggak? Kalau hari ini nasabah pintar enggak? Pintar. Bahkan kadang lebih pintar daripada agen loh nasabah-nasabah sekarang, betul enggak? Betul. Sudah ada handphone, ChatGPT, Gemini, betul enggak? YouTube, Google, betul enggak? Orang bisa cek semua kan? Ya, jadi kalau pada zaman dulu, saya bisa fokus satu produk, bisa ya. Apalagi Ibu Limlisa ngajarin saya, how to protect your income. Bagaimana melindungi penghasilan Anda. Caranya gimana? Harus ada proteksi sakit kritis, betul enggak? Sakit kritis harus dapat uang 250 juta. Nah, itu yang kita jual waktu itu. Bagaimana melindungi penghasilan kamu, income kamu. Sederhana, ya. Sakit kritis bisa membuat income stop kan? Jadi kamu harus punya proteksi sakit kritis, minimum 250 juta. Ya sudah, itu dagangan kita. Kemana-mana kita cerita tentang pentingnya proteksi income. Ya, sakit kritis, income stop, harus dapat uang 250 juta. Ya. Lakulah kayak kacang goreng lah, kita jual-jual seperti itu. Karena zaman itu tak ada handphone, tak ada media sosial. Betul ya? Nasabah bodoh, betul nggak? Yang pintar hanya agen. Jadi sebodoh-bodohnya agen tetap lebih pintar dari nasabah. Zaman itu, betul nggak? Gak mungkin nasabah lebih pintar, betul nggak? Nasabah nggak punya informasi, betul nggak? Ya, jadi sebodoh-bodohnya agen tetap lebih pintar. Tapi hari ini kamu pakai jurus kayak begitu, datang ke orang, tawarkan satu produk, kamu pasti gagal, betul nggak? Jadi zaman sekarang kita harus berubah, betul? Ya, jadi kalau kita lihat di sini, zaman sekarang kita harus humanis ya. Artinya apa? Nasabah sudah pintar. Mereka tahu YouTube, Google, segala macam, betul nggak? Mereka tahu asuransi itu ada 4 kan? Ada kesehatan,
sakit kritis, meninggal, pensiun. Betul nggak? Ada 4 kan? Mereka tahu kan? Dan di hati mereka sudah ada perasaan, saya lagi butuh sakit kritis. Jadi kamu hanya bisa jual sakit kritis sama dia. Saya tiap kali ketemu nasabah ya, waktu saya jual sakit kritis belum tentu ACH closing loh. Ya, saya datang ini dengan ACH kita, belum tentu closing. Kadang-kadang dia bilang begini, Fen, saya nggak mau sakit kritis. Kenapa? Belum tentu itu. Kalau meninggal sudah pasti. Sudahlah, biar uang saya maksimal, yang pasti-pasti aja lah. Kalau saya pakai cara zaman dulu, nggak boleh, penting sekali proteksi income. Kalau zaman dulu gitu, dia nggak mau pun proteksi income, betul nggak? Ya, saya ingat dulu bilang, Fen, gua mau pendidikan anak, tabungan gitu kan. Bu, ibu dulu bisa kuliah gara-gara punya asuransi pendidikan anak. Dibilang enggak. Kenapa ibu bisa kuliah? Karena orang tua bisa kuliah kan? Karena orang tua tidak sakit kritis. Kalau tidak uang kuliah dikasih dokter. Yang kuliah anak dokter, bukan ibu, betul nggak? Jadi asuransi pendidikan anak itu bukan menabung, tapi punya proteksi sakit kritis. Waduh, gila kan zaman itu orang mau menabung, kita putar otaknya sakit kritis, betul nggak? Aduh, itu zaman dulu begitu kita cara jualnya, betul nggak? Tidak menghargai keinginan dia, betul nggak? Beli juga dia akhirnya juga kan? Kalau sekarang nggak bisa, betul nggak? Ya, jadi ketika dia seperti itu apa yang saya lakukan? Langsung banting setir kan? Kemana? Legacy Pro kan? Kita kasih dia asuransi Legacy Pro, betul nggak? Bahkan saya perlu punya, mantap. Dengan Legacy Pro, dengan premi yang sama, UP kamu 2 kali lipat. Mantap. Tapi kabar baiknya, setelah dia ambil Legacy Pro ya, beberapa bulan kemudian perasaannya berubah nggak? Berubah. Saya punya satu customer, dia ambil jiwa kan, beberapa bulan kemudian dia telepon saya, Fen, saya ambil sakit kritis. Saya kaget, loh kemarin kan kamu tolak. Dia bilang enggak, soalnya hatinya sudah berubah ternyata. Sepupunya kena kanker payudara, habis 400 juta. Berubah, jual. Ya. Setelah itu berubah lagi, pingin menabung, kasih tabungan, betul nggak? Tiba-tiba berubah lagi, pingin kesehatan. At the end-nya semua customer kita akan beli 4 polis. Cuman caranya nggak boleh pakai cara zaman dulu. Ya, mungkin hari itu perasaannya itu lagi pikir meninggal, betul nggak? Mungkin dia habis dari rumah duka, betul nggak? Jadi itu begitu kuat kan? Ya kasih aja, betul nggak? Tapi kabar baiknya berapa bulan kemudian kamu kunjungi dia, ngobrol-ngobrol, perasaannya berubah, betul nggak? Saya customer saya nggak mau kesehatan, nggak mau dia bertahun-tahun dia ambil sakit kritis. Waktu saya ketemu dia, perasaannya berubah. Fen, gue gak mau sakit kritis lagi. Hah? Kenapa gak mau sakit kritis? Karena anak saya sudah lulus kuliah. Bisnis saya bisa dia jalankan. Jadi saya gak butuh proteksi income. Masuk akal juga ya? Jadi saya butuh kesehatan. Wah, dulu gak mau. Akhirnya ambil sekeluarga kesehatan. Oke, kurang lebih ini pandangan saya ya. Zaman dulu kita bisa dengan cara satu produk ya. Zaman sekarang kita harus humanis ya. Artinya kita bisa jual 4 produk gak sama customer? Bisa, tapi mungkin bulan ini produk pertama mungkin sakit kritis, beberapa bulan kemudian mungkin meninggal, betul gak? Beberapa bulan kemudian mungkin kesehatan, beberapa bulan kemudian mungkin dana pensiun untuk pendidikan anak ya. Bisa? Oke, kalau kamu gak gitu, kamu pakai jurus dulu, kamu diketawain lah. Kenapa? Dia sudah pintar. Zaman dulu kan mereka gak tahu apa-apa kan? Mau cek siapa? Yang tahu cuma gua. Betul gak? Dia mau nelpon siapa? Ayo. Gak ada internet. Gimana dia mau cek? Betul gak? Ya. Tapi kalau zaman sekarang kita harus berubah ya. Harus humanis. Oke. Jadi kalau dulu itu bisa otoriter ya kok. Oke, kalau sekarang jangan coba-coba otoriter. Habis kita ya. Oke, nah kok bagian yang tersulit dari profesi sebagai agen asuransi ini yang orang luar hampir tidak pernah lihat itu apa ya kok? Oke, Dek, tolong slide berikutnya, Dek. Oke. Jadi, saya di awal bisnis itu kan lagi lambat kan, tapi saya kaget ada teman saya seorang wanita ya. Wanita ini sangat cantik ya. Dia cepat sekali sukses di asuransi. Wah, dia sama-sama kita ke luar negeri ya.
tahun depannya kan kita sama-sama capek juga kan, kita keluar negeri ya. Orangnya sangat hebat ya. Tapi setelah 5 tahun kemudian, saya ketemu dia di kantor kan. Saya bilang, kamu lagi prospek ya? Enggak, gue lagi mau melamar menjadi karyawan. Waduh, saya bingung ya. Dia lebih dulu sukses loh dari gua. Income-nya sudah puluhan juta, betul nggak? Sudah jalan-jalan ke luar negeri. Orangnya sangat supel dan cantik ya. Tapi bilang sama saya, dia mau jadi karyawan lagi, nggak mau jadi agent. Saya tanya, kenapa kamu seperti itu? Dia bilang, iya, saya sudah makan dalam. Ditolak orang, sakit hati gua. Gua nggak bisa terima ya. Jadi memang dia bercita-cita di asuransi cari uang yang banyak. Kalau sudah banyak, baru akan kembali usaha yang normal. Karena asuransi bagi dia itu nggak normal. Uangnya banyak, tapi menyakiti hati, betul nggak? Dia cerita itu ke saya. Dan saya flashback ke diri saya ya. Saya juga punya pikiran seperti itu. Saya pernah bilang ke Tuhan ya, Tuhan, kalau saya sudah dapat uang ratusan juta sebulan, saya bisa menabung, punya uang miliaran, betul nggak? Betul ya? Saya akan punya toko, punya usaha, betul nggak? Dan saya akan meninggalkan asuransi ini, ya, yang telah menghantam harga jiwa saya bertahun-tahun gitu kan. Jadi waktu dia ngomong gitu saya relate, ngerti gak? Ya, karena waktu saya lagi bersendiri itu ada perasaan di sini, betul nggak? Asuransi itu hanya tempat untuk cari uang yang banyak, betul nggak? Nggak ada kan? Ada nggak tempat lain mencari uang yang banyak? Sesederhana asuransi, nggak ada kan? Itu yang membuat bertahan kan? Mau ke tempat lain nggak ada kan? Ya sudah terpaksa sini, walaupun ditolak orang, sakit hati, betul kan? Dikasih PHP, ya apalagi macam-macam lah istilah ya, istilah-istilah sekarang kan. Tapi saya bersyukur ya, ketika pikir itu ada ya, saya di-coaching sama Ibu Indonesia. Wah, saya ingat ya, Indonesia itu galak banget ya, sangat otoriter ya. Fan pokoknya ya. Kamu harus fokus misi bantu orang. Enggak boleh fokus komisi, bantu orang. Dia nggak mau, so what? Next. Wah, dicuci otak terus gitu. Wah. Ya, jangan kerja untuk uang. Ya, jangan fokus komisi. Fokus misi, bikin orang kaya, bikin proteksi income. Ya. Kalau dia nggak mau, yang rugi dia kan? So what? Dia bilang, next gitu. Wah, diisi ulang-ulang tuh di otak gua ya. Dan saya bersyukur ya, mujur ada orang yang ganas ya. Dan itu kan bantu saya untuk mengalahkan perasaan yang lagi sendiri tadi. Berarti wanita tadi ya, mungkin pembimbingnya kurang galak ya. Ya. Kurang cuci otak dia ya. Bahwa di bisnis ini nggak boleh fokus hasil, betul nggak? Ya. Betul kan? Nggak boleh fokus komisi, betul nggak? Tapi betul-betul fokus misi. Bantu orang. Kalau dia nggak punya proteksi income-nya stop, cilaka 13, betul nggak? Kita mau bantu dia, betul nggak? Kalau dia nggak mau, yang rugi siapa? Kasihan kan? Jadi itu saya tiap kali ditolak orang ya, Tuhan, dia nolak saya, tolong jaga kesehatan dia, betul ya? Pastikan dia harus buka polis sama saya ya. Jadi dia nggak boleh sakit ya. Betul kan? Dia sudah gitu. Kasih saya kesempatan lagi untuk follow up dia kan. Nggak boleh dia sakit ya. Kasih kesempatan. Jadi setiap kali saya ditolak itu doa saya. Tuhan, dia nolak saya, kasihan. Betul kan? Walaupun mereka kasihan, ada juga kasihan kamu juga. Gitu kan? Tapi nggak apa-apa, lama-lama ya. Kata-kata itu bisa mengalahkan kata-kata di dalam, betul kan? Betul ya, mengalahkan ya. Lama-lama kamu ulang-ulang ya, akhirnya mengalahkan, betul kan? Ya sudah, saya selalu berdoa gitu ya, mendoakan orang yang tolak saya ya. Dan saya bersyukur Tuhan selalu kasih dia kesempatan ya. Suatu saat beberapa bulan kemudian akhirnya dia beli sama saya, betul kan? Setelah dia beli boleh gak doa, Tuhan terserah mau sakit gak apa-apa, gak gitu ya. Enggak, saya sudah gak doa lah. Saya sudah gak doa lagi ya. Oke, jadi ketika kita bekerja untuk hasil, ya itu tadi ya. Suatu saat kita akan berat dengan bisnis ini, betul nggak? Ya, sampai saya suka kata-kata Khalil Gibran, ya. Ini orang Libanon ya.
Dia bilang bekerja adalah cinta yang dibuat terlihat. Jadi contoh gini, kamu ke rumah sakit ya, yang datang misalkan siapa? Dokter ya, apa? Insinyur datang ke rumah sakit. Kira-kira kalau kamu jongkok rumah sakit, kasih apa sama orang itu? Paling kasih doa, betul nggak? Cepat sembuh, betul nggak? Bawa roti, bawa bunga, betul nggak? Ada nggak kamu kasih uang 1 juta? Nggak ada kan? 100 juta ada nggak? Tapi agen asuransi kasih nggak? 1 miliar. Itu yang saya tanamkan di pikiran saya. Saya bilang iya ya, hari ini pada akhirnya bekerja di asuransi adalah cinta yang dibuat terlihat. Jadi saya memberi makna ya, jadi yang akhirnya membuat ini menjadi mudah, saya harus bisa memberi makna ya. Ketika saya tidak bisa memberikan makna, saya hanya fokus uang, uang dan uang, maka sebentar lagi saya akan berhenti menjalankan bisnis ini, betul nggak? Tapi saya selalu memberikan makna. Orang paling bersyukur punya teman seperti saya, betul nggak? Karena waktu dia sakit, orang lain hanya bisa bilang, semoga cepat sembuh, kasih bunga, kasih buah, kasih roti, betul nggak? Kasih angpau, saya nggak tahu ya. Tapi hanya kita ya, waktu dia sakit, kritis, betul nggak? Butuh 1 M, dapat nggak 1 M? Dari Allianz kan? Tapi lewat kita kan? Betul ya? Saya punya satu customer kemarin bilang, Coffeny terima kasih banyak ya. Karena waktu dia sakit kanker, dia punya AFM. Dia bilang gila ya, kalau nggak ada ini gue mati loh. Dia pernah coba pakai BPJS kan, bagus tapi tahulah ada standar ya, yang gitu. Dia berkaca-kaca. Terima kasih, dia sudah habis 1,6 M pakai AFM. Dia juga dapat uang, sakit kritis dapat uang, betul nggak? Sehingga selama 2 tahun dia nggak kerja. Fokus pengobatan kankernya sampai sembuh total. Karena ada uang kan? Coffeny terima kasih banyak. Saya punya teman satu, dia gagal ginjal, kerja di Strategic Square sini yang Sampurna. Senin malam pulang kantor ke Angkatan Laut Benhil Rumah Sakit, cuci darah. Rabu cuci darah malam, Jumat malam cuci darah. Pulang naik busway BSD rumah. Bayangkan cuci darah, kerja dari pagi sampai malam, setiap hari pulang pergi Jakarta BSD. Karena dia nggak mungkin stop bekerja, betul nggak? Kalau dia stop bekerja nggak ada uang, betul nggak? 3 tahun dia bisa bertahan, akhirnya dia meninggal dunia. Saya punya teman gagal ginjal yang sama, malah karena uang banyak ganti donor. Ada donor 250 juta ganti. Sekarang masih hidup sudah 10 tahun, mukanya tambah muda. Karena pakai ginjal anak umur 25 tahun. Umurnya 45, kelihatannya 35. Gara-gara ginjal anak. Jadi apa yang bisa membuat kita bertahan di bisnis ini? Berilah makna ya. Kenapa kamu bekerja di sini? Waktu kamu punya makna, kamu akan bertahan sampai mati, betul? Tapi kalau kamu kehilangan makna, kamu hanya fokus hasil, fokus uang, sebentar lagi kamu KO. Kamu akan seperti teman saya. Tiba-tiba dia sudah punya uang banyak dari asuransi, dia jadi karyawan lagi. Karena dia sudah kehilangan makna. Kenapa kita ada di sini ya? Oke, lanjut. Oke, jadi setelah kita tadi dengerin Coffeny, saya merasa ada beberapa hal yang menyentuh, yaitu tentang ketekunan, empati, dan kebenaran. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, apakah ada teman-teman di Zoom yang ingin tanya kepada Coffeny? Silakan. Coffeny, dengan semua pengalaman Coffeny ini, termasuk dengan mungkin tadi ada momen ragu, kalau kita melihat ke depan, sebenarnya profesi ini masih layak diperjuangkankah? Dan kalau iya, satu kejujuran apa yang harus orang tahu sebelum dia masuk? Nah, sebelum Coffeny jawab, silahkan juga mempersiapkan pertanyaan ya. Setelah nanti Coffeny jawab, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Coffeny. Oke, jadi untuk orang yang mau masuk ke bisnis ini ya, tadi saya sudah cerita ya, di bawah saya hari ini ada ribuan agent, betul ya? Bahkan saya punya ada sekitar BP direct itu ada sekitar 12 gitu ya. Tapi kalau mau jujur, Pak Henderson aja pun hari ini direct saya, tapi kan bukan saya yang rekrut dia juga. Ada apply-nya sebelumnya, betul nggak? Ya, Ibu Christine Liman pun bukan direct yang saya rekrut juga ya, ada apply-nya, betul nggak? Pak Yulianto pun itu bukan direct saya juga, betul nggak?
Ya. Jadi bahkan dari BP Direct yang saya punya hari ini pun, yang saya rekrut itu paling hanya berapa? Hanya satu jalur, kemudian ada jalur kedua, ada jalur ketiga. Hanya 3 jalur ya, betul nggak? Tapi dari orang itu akhirnya ada direct ya. Jadi sebenarnya saya rekrut tiga jalur direct, betul nggak? Karena yang saya rekrut itu sudah pergi ya, akhirnya beberapa naik, betul kan? Dan akhirnya di bawahnya ada sekarang ada 1000 agent ya, dari 3 ini kemana-mana, betul nggak? Ya, dan juga sekarang melebar banyak ya. Saya juga punya nasabah ribuan kan, tapi kalau mau jujur yang direct ke saya itu adalah belasan ya, nggak sampai 20 mungkin, betul nggak? Ya, tapi karena dari situ sudah membawa ke bawah-bawah, betul nggak? Dan saya sudah membangun hubungan yang bagus di sini, betul nggak? Tiba-tiba dari sini mulai banyak sekali kasih referensi, betul nggak? Jadi kayak 1, 2, 4, 8, 16, 30, 60, 120, 250, betul nggak? Dari mulut ke mulut, betul nggak? Sampai Albert Einstein mengatakan compound interest adalah keajaiban dunia ke-8 ya. Mulut ke mulut, betul nggak? Jadi apa yang saya dapat dari sini? Saya ingat ya, saya pernah disuruh sama upline saya, Fen, kamu prospek orang asing, 100 orang. Jadi saya pergilah ke WTC Mall, sekarang sudah bangkrut tuh, mungkin gara-gara saya pergi dia jadi bangkrut, gak tau lah. Ya, ke sana saya prospek orang-orang ya, pemilik toko segala macam, 100 orang, hasilnya 0, nggak ada yang membeli ya. Harus tanya mereka kenapa nggak mau ya. Berbulan-bulan begitu ya. Ya, berbulan-bulan, ada selama 3-4 bulan begitu. Jadi sudah ketemu mungkin 1000 kali. Ya. Bersyukur. Di satu saat ketemu satu orang yang punya toko baju namanya Pak Hendra. Nggak mungkin saya lupa karena ini dari 1000 orang satu ini. Dia cerita waktu saya datang, Pak Hendra, saya mau survei. Dia bilang stop. Kamu orang ke-10, saya sudah banyak diceritakan orang. Mujur, saya bilang, berarti Pak Hendra sudah punya 10 polis ya? Saya tembak begitu sama dia. Enggak, belum ada ambil. Loh, logika saya Pak Hendra harus punya 10 polis, betul enggak? Saya ke-11. Kaget dia kan? Sudah kamu presentasi? Ya saya presentasi. Closing. Dia beli 1 juta sebulan. Semangat ya. Habis itu dia kenalin saya sama temannya ambil 2 juta sebulan. Temannya kasih lagi referensi, ambil lagi 5 juta sebulan. Dapat enggak? Tapi untuk dapatkan 1 Pak Hendra, saya harus melewati 1000 orang asing, betul enggak? Setelah itu saya termenung, gila ya untuk dapatkan 1 saya butuh 1000, betul enggak? Berbulan-bulan. Tapi 1 orang ini, karena dia terkesan dengan saya ya, kayak dia cinta saya lah, kita sudah cocok lah ya. Tiba-tiba dia percaya saya kan, dia kasih temannya, betul enggak? Temannya kasih lagi temannya, betul enggak? Wah, akhirnya saya mulai mikir, benar ya kata-kata Albert Einstein ya, compound interest itu keajaiban dunia ke-8. Jadi saya bilang, ya kalau begini, saya juga kan cukup punya beberapa orang yang dekat kan, kenapa itu nggak dibikin ini keajaiban dunia ke-8, betul nggak? Nah, sejak saat itu saya bilang, stop ketemu orang asing lagi. Masa saya untuk dapat 1 harus ditolak 1000 kan, stop presentasi orang asing, betul nggak? Saya kembali lagi melihat apa yang saya punya, betul? Nasabah saya yang punya, betul? Saya syukuri 3.000 sebulan, saya syukuri, betul nggak? Ya apa yang saya punya. Saya kembali kepada apa yang saya sudah punya. Nasabah-nasabah yang saya sudah punya, betul nggak? Saya main ke rumah mereka, main, ngapain? Main aja. Presentasi, nggak harus presentasi, betul nggak? Kemarin saya ketemu, Ruth, gua main ke rumah lu ya, hanya mau main. Gila sudah 2 tahun gua ke rumah lu, kangen, main sudah. Ngomong yang lain nggak ada asuransi. Pas gua mau pulang, tunggu dulu, cerita asuransi lagi, ada terbaru nggak? Waduh, ya terpaksa cerita kan. Closing nggak? Jadi apa yang saya dapat? Saya bilang, stop presentasi 1000 orang asing, betul nggak? Hargai apa yang kamu punya hari ini. Mungkin kamu hanya punya 10 nasabah, betul nggak? Itu bisa jadi ribuan, betul nggak? Tapi kamu cukup tulus nggak ketemu dia? Main ke rumah dia, betul nggak? Nggak ada intensi mau closing, hanya mau berteman. Karena kata Albert Einstein, ini Albert Einstein tahu nggak? Pencipta bom nuklir kan, bom atom kan? Dia hanya mengatakan, compound interest itu adalah keajaiban dunia ke-8. Artinya getok tular, mulut ke mulut, betul nggak? Bagaimana Coffee ini punya nasabah puluhan,
hanya belasan, betul? Dari situ bisa ada ribuan, betul nggak? Karena bermula dari saya mau menghargai apa yang saya punya, betul nggak? Jadi untuk orang baru di bisnis ini, saya ingat kata-kata Alicia ke saya, Fen, kalau kamu 5 tahun lagi nggak bisa capai target lewat referensi dan reselling, kamu sudah salah jalan. Berarti kamu selama 5 tahun tidak peduli dengan nasabah kamu. Kamu tidak tulus dengan nasabah kamu. Itu nasihat Alicia untuk saya ya. Sama kan dengan ini kan, keajaiban dunia ke-8. Jadi untuk orang baru sini, kamu hanya punya 5 nasabah, nggak masalah. Bisa sukses kamu. 5 itu bisa jadi ribuan nasabah di bawah, betul nggak? Tapi kamu tulus nggak sama mereka, betul nggak? Dapat? Ingat Albert Einstein ya. Bisnis kita adalah bisnis mulut ke mulut. Getok, kalau orang Jawa bilang getok tular. Getok tular ya. Oke, itu dari saya untuk orang baru ya. Oke. Thank you banget Ko Feni. Ya, kita sebetulnya memang masih ada beberapa pertanyaan, tetapi sepertinya beberapa pertanyaan itu sudah terjawab dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kalau dari Ko Feni sendiri, apa sih yang menurut Ko Feni penting bagi kita semua di sini untuk ketahui? Kalau dari Ko Feni sendiri, bisa nggak Ko Feni memberitahu kita gitu, apa sih sebenarnya yang penting untuk kita semua di sini tuh tahu? Ini soal nomor apa ya? Nomor Rangkuman dari itu kok. apa? Rangkuman dari sebelum nanti Ko Feni ke yang tadi kata Ko Feni mau jawab di terakhir itu. Jadi kira-kira tuh ada hal penting apa sih yang kita semua di sini, baik juga teman-teman yang di Zoom harus tahu itu. Iya, yang tadi lah ya. Saya pikir ini sangat penting ya. Kamu yang semua orang baru di sini kan, kamu punya teman kan? Mungkin cuma 5 kan? Gak apa-apa, hargai itu. Berteman dengan mereka dengan tulus, betul gak? Saya punya banyak teman, betul gak? Saya mau gak? Teman saya dia properti, saya mau gak bantu dia di properti? Mau gak? Pasti, betul gak? Sifat manusia begitu kan? Betul kan? Dan saya buktikan kok, saya punya banyak teman, ya. Saya punya teman, saya bilang tadi, saya punya teman dekat. Tiba-tiba istrinya punya kakak, kakaknya punya suami, betul gak? Asuransi, gue beli lo, ALP 400 juta lo dari si teman ini, betul gak? Dapat ya? Saya punya teman, betul gak? Ini kasih revisi tuh kantor, dapat 400 juta, betul gak? Dapat ya? Jadi untuk sukses bisnis ini, kamu gak harus punya 1000 teman ya. Apalagi 1000 orang asing, kamu gak butuh 1000 orang asing, betul gak? Mulai dari yang dekat dengan kamu, berteman dengan mereka, dengan tulus, betul gak? Ya, edukasi mereka, betul gak? Ya, dan kamu akan kaget, keajaiban dunia akan mulai bekerja. Ya, jangan fokus uang ya, jangan fokus hasil, betul? Berteman dengan tulus. Program kita bantu orang nggak? Fokus aja misi, nggak usah komisi. Misi bantu orang, otomatis komisi datang nggak? Betul kan? Sederhananya itu kan? Ya, saya mendengarkan istri saya dengan penuh perhatian, mendengarkan dia, menjaga perasaan istri saya. Apa yang saya dapat? Dia menghormati saya, betul nggak? Tapi istri tunduk sama suami, yang ada dia makin melawan, betul nggak? Sama ya, closing, komisi nggak dapat. Misi, tulus bantu orang, betul nggak? Dapat komisi. Sesederhana itu ya. Di sini ada yang punya teman 5 orang lebih? Ya sudah, kamu bisa sukses. Yang penting silakan berteman dengan mereka ya, dengan tulus. Oke? Itu dari saya. Oke, tepuk tangan dulu nih buat Ko Feni. Nah, kayaknya kita sampai kepada pertanyaan yang terakhir nih Ko. Ya. Yang tadi kata Ko Feni, nggak mau kasih tahu di depan. Nah, sebenarnya ini profesi apa cuma jualan sih Ko? Oke, Dek, next, Dek. Yang pasti kalau kamu bilang ini jualan, kamu sebentar lagi akan KO, betul nggak? Ya, kamu pasti akan gagal di bisnis ini, ya. Kalau kamu hanya fokus jualan. Dulu saya diajarkan apaan saya, profesi saya adalah financial konsultan, betul ya? Misi saya, how to protect your income, artinya dia harus punya proteksi sakit kritis 250 juta, and become wealthy, artinya jadi agent, betul nggak? Itu yang ditanamkan di saya ya. Jadi sekarang hari ini saya bilang ke diri saya, apa sih? Apakah saya jualan enggak? Saya bilang saya itu punya profesi ya. Adalah apa? Saya itu lagi menjalankan bisnis keluarga ya. Jadi saya bilang saya bilang ke istri, kita ini lagi menjalankan bisnis keluarga.
Kaila, kamu lagi ngapain? Menjalankan bisnis keluarga, betul gak? Ya, jadi kalau Kaila kemana-mana, Kaila kamu ngapain Kaila? Oh Kaila lagi menjalankan bisnis keluarga, gitu, betul gak? Ya, Diara ngapain? Sama, jawabnya sama. Bisnis keluarganya apa, betul gak? Ini bisnis keluarga kita. Kita bersama tim kita ya, maksudnya ejen-ejen kita semua, kita mau bantu pasangan, suami istri menjaga stabilitas keuangan mereka dalam berbagai kondisi hidup, betul nggak? Pertama, bantu suami memiliki dana besar agar bisa berhenti kerja dan fokus sembuh total dari sakit kritis. Banyak sekali saya punya orang-orang yang mereka bisa sembuh total karena kenapa? Mereka berhenti kerja, fokus untuk sembuh total, ya, atau minimal kerjanya dikurangi, betul nggak? Selama 2 tahun melawan kanker, melawan ginjal, melawan macam-macam penyakit, betul nggak? Sehingga mereka bisa sembuh ya. Yang kedua, membantu istri memiliki dana besar untuk biaya hidup, modal usaha ketika suami tidak lagi mendampingi. Saya punya satu customer, dia bilang bersyukur banget ya. Suaminya meninggal, dia rumah tangga, gara-gara asuransi 2 tahun dia gak perlu kerja, betul? Dia mulai apa? Kursus masak, kursus sana, kursus sini ya. Dia punya waktu untuk punya keahlian dan bisa mencari uang. Bayangkan kalau suaminya gak kasih dia asuransi meninggal, betul gak? Dan yang terakhir, kita mau bantu anak-anak memiliki dana pendidikan yang cukup untuk kuliah. Jadi yang pertama itu belilah ACH, oke? Atau ACP, oke? Yang kedua belilah apa itu? Legacy Pro atau Legacy Max. Yang terakhir belilah AVI ya, atau Unit Link, terserah ya. Tapi akhir kata, saya lagi mau mencoba mencuci otak Kaila, dia ada di sini. Jadi Kaila, kalau ada yang nanya kamu ngapain? Bilang kamu lagi apa? Menjalankan bisnis keluarga. Karena kalau papa mati itu punya Kaila, gitu kan? Betul kan? Bisnis keluarga. Terakhir saya kemarin ketemu nasabah ya, ketemu dia ternyata masih muda, umur 35. Pak, Bapak nepotisme ya? Gue bilang begitu. Dia bilang kenapa? Bapak 35 jadi kepala bank cabang besar begini, gitu gak? Gitu kan? Tapi itu pujian loh ya, ngerti gak? Kamu kalau gak ngerti cara pakainya jangan ngomong nepotisme, marah lah orang gitu kan. Harus dalam konteks, ngerti kan? Dia semangat tuh kan. Gue bilang, Pak bisa kepala bank seperti Bapak itu minimal 50 tahun loh Pak. Ini Bapak 35 hebat banget, betul gak? Nepotisme ya Pak gitu kan. Enggak lah gitu kan. Dia cerita, dia pernah di HSBC, Citibank. Oh pantas Bapak gitu kan. Berarti iya Pak Feni, saya kemarin nomor 1 penjualan seluruh Indonesia. Wah dia mulai, gara-gara saya puji dia mulai, tiba-tiba dia puji banyak. Wah seru lah gitu kan. Kita dengar segala macam. Habis itu Pak Feni, ini kan orang polis. Gimana kalau Bapak pergi lagi dari bisnis ini? Saya pusing nih, betul kan? Baru saya jelaskan, Pak jangan khawatir, saya lagi menjalankan bisnis keluarga, saya istri anak-anak. Nanti kalau saya mati nanti Pak, anak saya akan meneruskan ini semua sampai anak cucu Bapak. Oh gitu ya, wah mantap. Langsung, wah ini baru mantap lah. Jadi aman, dia kemarin sangat takut ya, karena ini orphan polis kan. Takutnya gue pergi lagi. Setelah saya menjalankan, saya lagi bisnis keluarga, wah dia langsung tenang. Oke sudah kalau begitu, tolong buatin saya 2 polis lagi ya, untuk istri saya dan saya. Wah sudah closing lagi 2 case. Tapi sebelumnya ada cerita tadi, hampir 1 jam. Dia memuji, gua puji pekerja juga lagi menceritakan betapa hebatnya dia ya. Ternyata orangnya juga suka bercerita, dipuji ya. Get my point? Ya. Jadi kalau kamu tanya saya, apa Kok Feni jualan? Enggak, saya enggak jualan ya. Kok Feni ngapain? Menjalankan bisnis keluarga. Kaila kamu ngapain? Bisnis keluarga. Asik. Begitu teman lo tertarik, jangan lupa jual polis dan rekrut. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih ya. Wow, menakjubkan sekali ya teman-teman.